Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, bagi teman-teman yang muslim, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, diberikan keberkahan. Oke teman-teman, video kali ini saya mau bahas mengenai bagaimana mensiasati di masa puasa ini supaya teman-teman tidak kerepotan dalam pemberian pakan ternak kambing dan domba. Oke, nah seperti kita ketahui bersama, model pakan itu ada yang bentuknya, ada yang versinya itu pakan hijauan segar. Jadi pakan hijauan yang diberikan, yang sudah dilayukan kemudian dicacah dan diberikan. Ada juga pakan model simpanan, itu ada hay itu yang pakan kering, misalnya kayak renteng kacang hijau, renteng kangkung, renteng kedelai. Nah itu pakan hay. Atau kemudian pakan simpanan lainnya ada yang silase. Silase adalah hijauan yang sudah dilayukan, kemudian dicacah dan disimpan dalam wadah kedap udara, teman-teman, tanpa campuran apapun. Ada lagi metode simpan itu namanya fermentasi. Metodenya mirip dengan hay, namun ditambahi dengan probiotik. Nah, ini teman-teman, karena teman-teman sedang menjalankan ibadah puasa, memang baiknya disetting supaya ngurusi ternaknya lebih ringan. Nah, kalau ngarit terus tentu saja agak berat karena kondisinya sedang terik matahari dan sebagainya. Jadi kalau yang sudah terbiasa mungkin tidak jadi masalah, tapi kalau yang peternak-peternak pemula mungkin kaget dengan situasi harus ngarit di bulan puasa. Oke teman-teman, salah satu triknya untuk mensikapi ini adalah teman-teman membuat pakan simpan. Bisa fermentasi, bisa hay, bisa silase, atau bikin complete feed juga bisa teman-teman. Fungsinya supaya meringankan beban untuk pemberian pakan. Nah, ini pagi ini di kandang saya lagi makan, ternak-ternaknya lagi makan pakan fermentasi. Ini bahan materialnya, seratnya pakai rumput pacong dan beberapa jenis hijauan lainnya, ditambah dengan konsentrat, teman-teman. Jadi langsung dicampur dengan konsentratnya. Nah, ini sudah seperti semacam complete feed, teman-teman. Jadi sudah ada seratnya, sudah ada bahan-bahan lainnya juga, teman-teman. Ini seperti ini, teman-teman. Nah, kalau pas teman-teman di daerah teman-teman ada limbah pertanian, bisa dikumpulkan kemudian bisa diolah menjadi pakan simpan, teman-teman. Pakan simpan ini nanti benar-benar sangat membantu momen-momen seperti ini, atau nanti pas momen Idul Fitri, Idul Adha gitu, atau pas ada saatnya misalnya ada tetangga hajatan atau teman-teman harus ke luar kota beberapa hari gitu. Jadi kita punya pakan model simpan, teman-teman. Pakan model simpan ini sangat membantu kita semua. Dan pakan model simpan ini memang saat ini
banyak dipakai oleh para peternak-peternak kambing maupun domba, teman-teman. Nah, hanya saja yang perlu diperhatikan adalah supaya pakan simpannya terdiri dari berbagai jenis bahan pakan yang memang memenuhi kebutuhan ternaknya, teman-teman. Jadi jangan hanya monoton, misalnya, wah saya bahan pakannya simpannya cuman silase tepung jagung aja gitu. Nah, masih belum cukup, teman-teman, karena masih ada pakan-pakan tambahan lainnya atau pakan-pakan lain yang memang dibutuhkan oleh ternak. Saya sedang bikin fermentasi rumput odot gitu. Wah, masih belum cukup, teman-teman. Nah, harus dilengkapi dengan bahan-bahan lainnya. Kalau mau ya memang pakainya seperti model complete fit, teman-teman. Jadi serat, karbo, protein, mineral, terus mungkin tambah premix segala macam. Nah, itu tinggal dicampur saja. Pakan simpan ini idealnya memang semua peternak harus punya, disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah ternaknya, teman-teman. Jadi misalnya ternaknya jumlahnya 10 ekor gitu, jadi harus punya pakan simpan paling enggak 4 tong gitu. Jadi nanti kalau ada momen wah tidak benar-benar tidak bisa cari pakan 3-4 hari itu pakannya ready, teman-teman. Ini sangat membantu. Kalau pakan hijauan memang itu memang yang utama. Pakan-pakan hijauan yang utama. Hanya saja kalau momen-momen khusus seperti ini bisa disiasati dengan pakan simpan, metode pakan simpan, teman-teman. Jadi pakan simpan ini sebenarnya kalau prosesnya betul, proses pembuatannya betul, itu bisa disimpan durasi lama, setahun 2 tahun pun nggak masalah. Tapi jangan lama-lama, teman-teman. Buat apa bikin pakan lama-lama? Buat apa nanti ibarat kata teman-teman nanggung kos biaya hanya untuk sekedar nyimpan pakan toh. Nah, kalau memang sudah bisa nyimpan pakan, nanti tinggal ngatur ritmenya, teman-teman. Ngatur ritme antara pemberian pakan hijauan ini di bulan-bulan normal ya, di bulan-bulan normal. Jadi ngatur ritme pakan hijauan sama ngatur pakan simpannya, teman-teman. Nah, kalau mau metode fermentasi, monggo, tinggal bahannya yang lengkap, serat, karbo, protein, mineral gitu-gitu, ditambah probiotik, teman-teman. Kalau hanya sekedar mau bikin silase boleh, tapi silasenya harus minimal 4 jenis dedaunan. Tidak boleh hanya sekedar jenis rumput aja, teman-teman. Misalnya, wah saya punyanya pakcong, kemudian tepung jagung, odot, sama sansibar. Nah, ini kelasnya kelas rumput, teman-teman. Artinya baru satu kategori. Teman-teman harus lengkapi. Misalnya saya mau bikin silase, bahan utamanya rumput pacong, kemudian ada indigo veranya, ada daun nangkanya, ada daun mauninya, ada daun pisangnya, daun singkongnya, terus ada lagi daun mangga, daun kelengkeng, gamal, segala macam. Semakin banyak jenisnya, maka hasil silasenya pasti akan semakin bagus untuk kandungan nutrisinya, teman-teman. Untuk fermentasi juga ya, semakin banyak bahannya, maka hasilnya kandungan nutrisinya akan semakin baik. Jadi pola pakan simpan ini akan menjadi baik, teman-teman, kalau memang varian bahan yang diolah itu memang sangat bervariasi. Nah, ini baru keren. Tapi kalau hanya tunggal juga jangan berharap banyak, teman-teman. Karena kalau lihat di postingan-postingan grup-grup Facebook peternakan itu masih banyak yang hanya memakai bahan
minim. Jadi misalnya punya pacong ya hanya pacong aja, punya odot aja gitu. Kurang teman-teman, pasti hasilnya kurang dibandingkan dengan yang jumlahnya banyak. Ingat teman-teman, yang namanya pecel itu terdiri dari banyak bahan baku ya. Yang namanya karedok, gado-gado juga ya. Nah, konsepnya seperti itu teman-teman. Semakin banyak bahannya, semakin variasi bahannya, maka akan semakin baik. Nah, semakin baik dan semakin memenuhi kebutuhan ternaknya. Oke, ini sekilas mengenai bagaimana strategi kita untuk menyikapi momen-momen khusus. Momen-momen khusus di saat kita tidak bisa optimal dalam memberikan pakan hijauan ternak. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga proses ibadah puasanya lancar dan nanti menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, apapun kondisinya tiap hari wajib menanam pakan hijauan teman-teman. Jadi tiap hari sempatkanlah untuk menanam pakan hijauan, berapapun jumlahnya, apapun jenisnya. Jadi tiap hari wajib menanam. Nah, ketika wajib menanam, nanti suatu saat teman-teman akan punya yang namanya bank pakan hijauan berlimpah ruah. Jadi untuk menyambut momen-momen khusus seperti puasa segala macam di tahun depan, teman-teman akan sangat-sangat siap, sangat-sangat nyaman. Terima kasih teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena nanti akan banyak video-video yang menarik. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Saya doakan sehat selalu, panjang rezeki, panjang umur, bahagia bersama keluarga. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen video-video kami. Semangat para peternak kambing domba Indonesia. Terima kasih.